Shalom, selamat hari Minggu. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam Sunday Service. Secara khusus hari ini kita sudah dalam brand yang baru yaitu Lumen Biblika ya. Untuk pelayanannya namanya Lumen Biblika Ministry, renungannya namanya Renungan Lumen Biblika. Ya, harapan saya, doa saya seperti yang firman Tuhan bahwa renungan ini ya, channel ini bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Ya tentu seperti yang saya sampaikan kemarin saudara-saudara bahwa visinya itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nanti kalau sudah channel ini berjalan dengan baik dan sudah punya tim, ya saya akan membuat channel dalam bahasa Inggris. Jadi untuk sementara satu-satu dulu. Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk dalam Sunday Service. Saya juga mengingatkan hari ini adalah Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional ya. Kita sama-sama bahwa pendidikan itu penting, baik pendidikan secara formal dan juga pendidikan informal dan non formal ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan keluarga berarti itu pendidikan informal. Baik saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan bahwa saya tetap umumkan bahwa kami sudah mengadakan dua terobosan, dan untuk dua terobosan namanya nanti saya umumkan ya, karena saya sekarang ini mau benar-benar terjadi ada terobosan, dan puji Tuhan kami sudah melihat ada progres bahwa selangkah demi selangkah kami bisa melihat pertolongan Tuhan, dan saudara-saudara juga yang rindu kami doakan silakan ya SMS di nomor layar kaca yang Anda tulis. Baik saudara-saudara, hari ini kita masih berbicara kebangkitan Kristus. Saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan dan hari ini kita belajar tentang prioritas ya, prioritas yaitu di dalam pelayanan kita, dan nanti ada kaitannya dengan yaitu kebangkitan Kristus ya. Saudara-saudara, kita tentu perlu belajar tentang prioritas. Nah, sebelum kita berbicara tentang prioritas ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hari ini kami diberi kesempatan menikmati berkat Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami, dan membuat hati kami terbakar, yang membuat hati kami bergejolak. Biarlah kuasa-Mu bekerja ketika hamba-Mu sampaikan firman Tuhan. Kapan saja firman Tuhan disampaikan di channel ini, ada kuasa yang mengalir, sehingga channel ini bisa menerangi banyak orang, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar tentang prioritas dalam kehidupan kita. Di sini kita akan membuka 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu telah kuterima sendiri, bahwa ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, sebelum kita nanti lanjut ayat keempat, saya mau kita di sini ada kata di sini yaitu tentang sebab yang sangat penting. Nah, kalau kita mundur sedikit, di sini kita akan menemukan yaitu di dalam 1 Korintus ini seperti prioritas ya. Sini katakan, jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu yang lebih utama. Nah,
Ini di dalam 1 Korintus 2 Rasul 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus berbicara tentang prioritas, ya, urutan. Di situ dia berbicara yang utama. Jadi karunia itu penting semua, tapi ada yang lebih utama, yaitu karunia yang mana? Karunia yang lebih utama, karunia yang membangun jemaat. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara di sini bahwa karunia yang utama itu adalah karunia yang membangun jemaat. Tetapi dikatakan lagi, dan aku akan menunjukkan kepadamu yang lebih utama lagi. Nah, yang lebih utama, yaitu apa? 13, kasih. Saudara, seseorang bisa saja punya karunia yang luar biasa, seseorang bisa saja punya pelayanan yang luar biasa. Jelas, kalau tanpa kasih, semua itu sia-sia. Jadi, dibanding karunia-karunia itu, maka kasihlah yang lebih utama. Kalau kita baca ayat 1-2, pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, yang canang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Kasih itu jauh lebih utama daripada yaitu karunia. Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang paling dewasa pada saat itu. Hanya saja mereka kehilangan prioritas. Mereka terlalu mengedepankan karunia, sementara mereka kurang menekankan kasih dalam kehidupan. Sehingga kalau kita pelajari nanti pasal berikutnya, ayat-ayat berikutnya, di situ ada seperti mereka menganggap diri mana yang lebih hebat, mana yang lebih, siapa yang lebih banyak karunianya. Ada persoalan-persoalan itu. Rasul Paulus berkata, tunggu dulu, kasih yang lebih utama. Kasih. Kalau orang mengasihi dan memiliki karunia rohani yang membangun jemaat, itu jauh lebih baik. Kalau hanya karunia tanpa kasih, itu hanyalah kesia-siaan. Inilah yang bisa menimbulkan kesombongan. Inilah yang bisa menimbulkan orang sombong rohani. Dan saya ingatkan, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Kita lanjutkan balik ke pasal 15 tadi. Di sini ada lagi yang sangat penting. Berarti ada yang jauh lebih penting daripada kasih itu, yaitu kita bicara yang di sini jelas dikatakan apa itu, yaitu kematian Kristus. Dan ayat 4, satu paket ini, ya. Dan bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saya lanjutkan ayat kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Jelas, yang utama dan terutama di dalam hidup ini ialah yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Menarik sekali Rasul Paulus ini tidak hanya sampai kepada berbicara tentang hanya pada kebangkitan, tetapi juga menampakkan diri kepada murid-murid sebagai bukti bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, kami keluarga, saya biasanya kadang khotbah untuk secara global, ya, tapi untuk sekarang ini semenjak ada kendala internet, saya lebih banyak sharing firman Tuhan terhadap anak-anak. Tadi saya ajarin anak-anak bahwa Kristus itu penting sekali menampakkan diri kepada murid-murid, membuktikan bahwa ia telah bangkit dari orang mati. Sehingga apa? Praduga mereka bahwa Yesus Kristus itu dicuri, bahwa Yesus itu dicuri orang, tidak benar.
Yesus menampakkan diri, puji Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Dan yang paling luar biasa, ada satu orang yang keras kepala, yaitu Thomas. Dan dia membuktikan bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang. Jadi yang utama dan terutama itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Kalau kita baca di ayat 17. Dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kamu percaya dan kamu masih hidup di dalam dosa. Seandainya Kristus tidak bangkit, saudara sia-sia. Walaupun Anda hebat bernubuat, hebat memiliki karunia segala macam, saya tidak anti dengan karunia. Tapi kalau Kristus tidak bangkit, itu sia-sia. Sama halnya, ya, kalau Anda hebat, kalau Anda luar biasa, tapi kalau nggak punya kasih, nol. Oke, Anda punya karunia, Anda punya kasih, kalau Kristus tidak bangkit, semuanya sia-sia. Kita hanya ada di dalam dosa. Maka saudara-saudara, ada prioritas kita secara spiritual di sini. Yang pertama yaitu adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi, yang pertama itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang mengubah hidup saya dan saudara. Kuasa kebangkitan Kristus itulah yang membuat hidup saya dan saudara berubah, sama seperti murid-murid yang lain, seperti yang kita sudah pelajari dari Petrus, dari Thomas, termasuk dari Rasul Paulus. Kita belajar bagaimana mereka diubahkan ketika mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Saudara dan saya bisa saja mungkin bertemu secara spiritual, bisa, sekalipun tidak harus bertemu. Kita masih bisa mengalami kuasa kebangkitan itu melalui pertolongan Roh Kudus. Sehingga ada perubahan dalam hidup kita ini. Ketika kita mengalami, kuasa kebangkitan itu, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kenapa ciptaan yang baru? Kita sudah ditebus. Hidup kita tidak lagi menjadi milik kita sendiri. Kristus yang hidup di dalam kita. Karena pemilik hidup kita sudah menjadi baru, maka kita menjadi hidup. Itu kita bisa baca di dalam 2 Korintus 5. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, maka dengan kasih Allah kita akan diberi kemampuan untuk mengasihi sesama kita. Sehingga kalaupun kita memiliki karunia-karunia, karunia kita itu akan berubah. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, dalam kehidupan kita, dalam hidup kita ini, yang terutama itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka seringkali kita berusaha berubah, berusaha bertobat, tetapi sedikit sekali. Kadang jatuh bangun. Tapi dengan kuasa kebangkitan Kristus itu, dia sanggup mengubah hidup saya dan saudara. Dia sanggup mengubah sama seperti Petrus, Thomas, dan Rasul Paulus. Berubah demikian juga hidup saya dan saudara. Yang kedua, karena kita sudah dibaharui oleh Kristus, diubah oleh Kristus, maka kita diberi kasih, kita dimampukan untuk mengasihi, sehingga kita bisa mengasihi saudara-saudara kita sama seperti kita mengasihi. Bukan karena kita, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kepada kita. Baru selanjutnya, mari kita mengejar karunia-karunia. Sekalipun itu bukan prioritas, tapi kalau diperlukan di dalam pelayanan, itu penting. Jelas dikatakan, karunia itu adalah untuk mendewasakan jemaat, untuk menyempurnakan tubuh Kristus, bukan supaya kelihatan hebat, bukan supaya saya terlebih hebat, bukan. Tetapi yang pasti supaya kita bisa membangun tubuh Kristus. Haleluya. Sekian, saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang prioritas kerohanian. Yang pertama itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Yang ketiga, menggunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Sekian renungan hari ini. Shalom.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini, buat pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya semua ini karena kasih dan karunia-Mu. Kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semua iman kami dan kami masih hidup dalam dosa. Bersyukur Kristus bangkit, itu membuktikan semua firman-Mu itu terbukti dan nyata. Itu membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas maut, atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan beribadah, kami sehat-sehat. Oleh sebab itu Tuhan, besok kami akan mulai aktivitas kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.